Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Indonesia? Bertemu dengan saya lagi, Cici Resti. Kali ini saya akan mengajak sahabat Indonesia untuk berbicara mengenai fokus mencapai tujuan. Karena kalau dipikir yaitu banyak sekali orang berhenti dalam mencapai tujuan karena masalah yang dihadapi. Pengen tahu ya bagaimana sih masalah dapat menghentikan Anda, bagaimana seberapa hebat masalah itu. Saya akan mengajak Anda untuk berbagi tips bagaimana menghadapi permasalahan untuk mencapai tujuan. Nah, sekarang coba Anda lihat gambar berikut ini ya. Hijau menyenangkan, segar, tapi kayaknya ada yang kurang. Anda tahu? Ya, plang itu kosong. Plang itu tidak memiliki identitas. Sehingga gambar itu pun gambar yang indah tapi gambar yang kosong. Sama dengan hidup. Saat kita tidak memiliki tujuan dalam hidup kita, maka hidup kita itu bagikan hidup yang kosong. Maka oleh karena itu yang pertama, tentu saja buatlah tujuanmu. Apabila Anda mengatakan, Mbak, aku udah punya tujuan, aku sudah ngeset mengenai tujuan. Oleh karena itu kalau Anda sudah yakin dengan tujuan Anda, maka tentu saja Anda tahu kemana Anda melangkah, bukan? Dan Anda boleh membuat namanya action plan. Tindakan-tindakan apa yang akan saya lakukan dari satu tindakan ke tindakan berikutnya. Saat tindakan itu muncul, maka ikut muncul juga yang namanya apa? Kesulitan, hambatan, tantangan, atau Anda sebut masalah. Saat masalah itu menjadikan pokok perhatian Anda, maka fokus Anda kemudian sekarang kepada masalah itu, bukan pada tujuannya. Lalu bagaimana mengembalikan saya pada tujuan saya? Cara pertama, besarkan tujuanmu, yaitu buatlah tujuanmu menjadi penting, indah, besar. Dan kenapa kamu penting untuk bisa mencapainya, perasaan apa yang kamu dapatkan, itu akan mengembangkan fokusmu terhadap tujuanmu. Sehingga kamu perlu bertanya mengenai mengapa saya perlu melakukan itu. Cara kedua adalah membesarkan dirimu, yaitu buatlah dirimu penting, bahwa kalau orang lain bisa, kamu pasti bisa. Sehingga saat itu kamu bisa melihat bahwa tujuan saya besar karena saya besar. Mengapa saya perlu melakukannya? Apa yang perlu saya lakukan? Bagaimana saya melakukannya? Tiga hal ini adalah hal yang penting mendorong kamu sehingga menciptakan yang namanya rasa percaya diri di dalam dirimu, menjadi sebuah kekuatan untuk dan semangat dalam mencapai tujuanmu, berani mengambil langkah-langkah, terbuka atas ide-ide baru. Lalu bagaimana dengan masalah yang ada? Maka perlu Anda lakukan adalah bertanyalah kepada orang lain. Belajarlah bagaimana cara menyelesaikannya. Mendengarlah pendapat orang lain dan perbaiki terus-menerus caranya. Oke, oleh karena itu pertama saya ingin merangkum kembali bahwa tujuan adalah mengenai mengapa itu penting. Kemudian mengapa Anda yang harus melakukannya? Karena Anda penting, bukan? Kemudian mengapa saat ini penting? Fokus kepada hal-hal tersebut di atas akan membantu Anda untuk menghadapi masalah-masalah yang Anda hadapi berikutnya dan menyelesaikannya. Sehingga hal ini akan menggunakan energi Anda untuk fokus pada tujuan Anda, untuk menempatkan tujuan itu sebagai hal yang penting. Kamu penting, saat ini penting dalam menghadapi suatu permasalahan. Nah, oke. So, sekali lagi, tujuan. Tanya selalu pada dirimu, mengapa kamu perlu melakukannya? Dan mengapa Anda bisa melakukannya? Tindakan apakah yang harus Anda lakukan? Yang paling penting adalah karena sesuatu itu penting saat kamu menempatkan dirimu. Tujuan, tujuan, tindakan. Tidak bisa sekali jalan langsung berhasil, nggak bisa lah ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Pikirkan tindakan yang jauh lebih kecil yang membuat Anda berpikir mengenai saya bisa kok, saya bisa kok, saya bisa kok. Hal kecil-kecil itu akan mendorong Anda berpikir untuk bagaimana ya cara melakukannya, apa yang mesti saya lakukan. Kemudian kapan saya mesti melakukannya? Siapa yang bisa saya mintain tolong? Dengan apa saya harus kerjakan? Hal-hal ini akan membuat dirimu menjadi fokus pada tujuan dan menghadapi setiap masalah yang muncul secara lebih produktif dan positif. Sahabat Indonesia, saya punya cerita mengenai dua orang tukang bangunan yang mempunyai semangat kerja yang luar biasa tinggi. Mereka berangkat dengan suatu kegembiraan, mereka menjalankan tugas dengan senang hati. Hal ini menarik perhatian. Ketika mereka ditanya, Pak, kenapa Bapak semangat sekali dalam bekerja ya? Menyenangkan melihat Bapak bekerja. Dia menjawab, oh ya, karena saya sedang menyusun batu-batu ini. Iya, tapi maaf Pak ya, apa yang menarik dari menyusun batu? Karena batu-batu ini akan menjadi sebuah bangunan, Mbak. Ini akan menjadi sesuatu yang besar. Ya, tapi kan Bapak tidak bekerja di sana. Ya,
Saat saya membuat bangunan ini besar, saya itu sedang membangun Indonesia sebetulnya, bukan sedang membangun ini. Tapi kalau saya bisa membuat bangunan ini megah, maka Indonesia yang menjadi tempat yang luar biasa indah. Saya terhenyak mendengarnya, luar biasa. Bagaimana dia menjadikan tujuannya menjadi besar, dengan demikian dia mempunyai semangat yang luar biasa besar. Karena dia tahu bahwa apapun yang dia lakukan, karena dia mencintai bangsa ini. Dia mencintai Indonesia. Dia tukang bangunan, yang dia bangun adalah negaranya. Luar biasa. Apabila Anda membutuhkan pelatihan atau pengembangan diri, maka jangan segan-segan untuk menghubungi saya. Anda lihat di web saya www.ciciresticonsultant.com atau hubungi saya melalui email cici@ciciresticonsultant.com dan saya dengan senang hati akan membantu Anda. Selamat berkarya, mari kita membangun Indonesia. Baiklah, sampaikan salam saya buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.